kalau teman-teman lihat di sini ada saham ISAT yang memang sudah masuk ke dalam daftar buy hari ini ya. Memang hari ini naik tinggi, yaitu ada sinyal buy, yaitu kita lihat dari secara teknikal. Nah, di sini ada muncul garis hijau. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan membahas yang pertama itu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG ini ditutup melemah ya sebesar 0,1% ya, yang memang hari ini sebenarnya bergerak secara volatile untuk IHSG, ya ini didorong juga oleh kenaikan dari saham Gotoh yang mendrive IHSG. Hari ini terlihat jelas ya di sini. Teman-teman bisa lihat untuk IHSG ini kan tutupannya di 7148. Nah, ini dia bergerak tidak mampu melewati batas di Fibonacci 78,6-nya, dan di sini sebenarnya adalah area resisten untuk IHSG sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat juga untuk area resisten selanjutnya tetap di area 7174, dan untuk area supportnya ada di 7032. Nah, ini diambil dari mana? Ini diambil dari garis Fibonacci 61,8, yaitu di garis biru ini adalah area garis Fibonacci-nya sebagai area support. Nah, teman-teman juga kita akan bahas nanti beberapa saham yang memang cukup menarik dan boleh diperhatikan bagi teman-teman yang memang mungkin sudah punya dan belum punya, seperti apa strateginya. Tapi sebelum kita membahas beberapa saham, nah ada data ekonomi yang memang baru saja dirilis hari ini, yaitu BPS merilis data inflasi di angka 3,55 ya, years on years ini lebih rendah dari konsensus ya, dan ini naik ya, sebenarnya naik tidak terlalu tinggi memang. Dan untuk hari ini juga ada kabar, kemarinnya ada kabar itu dari Gotoh ini masuk ke indeks LQ45, kemudian ada indeks 30 dan IDX 80 mulai tanggal 8 Juni dengan metode fast entry. Hal ini direspon pasar ya oleh investor ini dengan positif, dengan naiknya Gotoh ini lebih cukup atraktif hari ini, naiknya cukup tinggi juga. Nah, nanti kita akan coba bahas juga nih untuk Gotoh itu sampai mana sih sebenarnya untuk naiknya, apakah masih bisa menarik lagi untuk ke depan atau tidak. Nah, kita akan bahas nanti ya. Dan untuk pemerintah Cina juga ini dari global sendiri itu ada Cina memberikan stimulus sebesar 120 ya US dollar ini untuk sektor infrastrukturnya. Nah, ini adalah bagian dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah China untuk membantu pemulihan ekonomi pasca lockdown COVID-19 yang memang sudah terjadi yang kemarin ya. Kita sudah tahu ya untuk beritanya juga dari lockdown Cina. Nah, kita bahas di sini untuk IHSG seperti ini. Untuk area supportnya ini kemungkinan akan bisa turun sebenarnya untuk menguji area level supportnya ada di 7032 di area ini sebagai area supportnya. Nah, kita akan bahas juga untuk sentimen dari asing hari ini, apa saja sih saham-saham yang memang dibeli ya oleh asing, oleh net buy-nya siapa saja. Nah, kita akan bahas. Asing hari ini net buy terhadap beberapa saham yang memang cukup menarik hari ini itu ada ASII, kemudian ada Adaro, kemudian ada Tins, Telkom, AMRT, UNTR. Nah, ini asing masih cukup atraktif juga masuk ke dalam beberapa saham big caps ya, terutama dari Astra juga hari ini naik. Dan untuk saham-saham yang memang cukup menarik, kita akan membahas terlebih dahulu itu dari saham Adro. Nah, hari ini kita lihat untuk saham Adro untuk hari ini naik sebesar 1,8%. Tutupan closingannya ada di 3.330 ini untuk saham Adro. Sebenarnya ini kemarin sudah direkomendasikan ya di video sebelumnya, dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan hari ini. Dan untuk yang masih hold
ini boleh di hold terlebih dahulu sebenarnya, karena memang potensi naiknya ini masih peluangnya terbuka lebar. Nah, didukung oleh stokastik dan RSI di sini memang masih mengarah ke atas dan volume juga di atas rata-rata hari ini transaksinya. Nah, untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya untuk ADRO itu ada di area 3380. Ini sebagai area resisten pertama. Nah, untuk resisten kedua ada di 3410. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh di hold terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman yang belum punya gimana? Nah, kalau belum punya ya ini boleh cicil beli terlebih dahulu, boleh saja, tapi tetap jangan tetap jangan all in semuanya, karena memang ini kan sudah naik ya. Ini sebenarnya ADRO ini kan bergerak dalam area fraktalnya. Nah, dilihat di sini itu ADRO masih di dalam area fraktal ini, dan untuk capai di area fraktal atas ini kemungkinan esok hari ini bisa tercapai, dan kemudian nanti ada profit taking. Ini dikhawatirkan pastinya ada profit taking ya tentunya, karena memang sudah naik beberapa hari. Dan untuk teman-teman yang belum punya, ini wait and see terlebih dahulu, atau lebih baik amannya tunggu area breakoutnya di area 3380, yaitu diambil dari fraktal atas sebagai area belinya. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Kita lihat asing hari ini untuk saham ADRO masih mencatatkan net buy sebesar 133 miliar. Ini cukup tinggi juga karena memang 2 hari masih diakum oleh asing. Dan untuk broker summary hari ini ada KI, ada KZ, ada ZP, ada MG juga. Dan di sini ada akumulasi dari KI, ini terlihat sangat jelas karena memang sellernya tidak ada KI-nya. Nah, di sini sebenarnya ada KI tapi tidak terlalu signifikan. Nah, tapi di sini intinya adalah volumenya lebih tinggi, maka ini KI hari ini adanya akumulasi. Dan kemudian juga ada KZ juga, ini masih melakukan akumulasi. Jadi untuk saham ADRO ini untuk beberapa hari ke depan ini masih cukup menarik pergerakannya, namun tetap sesuaikan dengan trading plan. Kalau tidak sesuai, untuk area supportnya itu ada di 3030. Kalau memang tidak sesuai ya ini teman-teman wajib cut loss, lakukan pembatasan resiko untuk saham ADRO. Nah, ini analisa untuk saham ADRO. Nah, terlihat jelas juga di sini untuk area RSI-nya ini masih cukup bagus sebenarnya untuk melanjutkan kenaikan. Dan di sini juga ada bandarnya. Untuk bandar week di sini 2 hari ini masih masuk ya. Untuk area bandarnya memang volume hari ini lebih rendah dari volume kemarin. Jadi sebenarnya cukup bagus sebenarnya untuk pergerakan dari saham ADRO ini ya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham INDY. Ya, sama INDY ini juga hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,7%. Tutupan closingannya ada di 2940. Nah, saham INDY juga ini terus melanjutkan kenaikan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada sinyal buy itu di tanggal 28 ini ya, 28 di bulan sebelumnya ini ada sinyal buy. Kemudian sampai hari ini tidak turun dari area supportnya. Nah, untuk supportnya itu ada di mana? Supportnya ada di 2680. Ini sebagai area support pertama. Nah, teman-teman boleh catat. Kalau belum punya gimana strateginya? Kalau belum punya, teman-teman boleh cicil beli saja, karena memang hari ini adanya profit taking, ini cukup wajar. Dan tentunya kalau teman-teman gabung di grup Telegram, di situ saya sudah menuliskan tentang INDY ya. Ini adalah sentimen untuk saham INDY itu impor untuk negara India ya, karena kita tahu negara India kan memang ada krisis batu bara. Nah, salah satunya ADRO ini diuntungkan karena memang mengekspor batu bara ke negara India, yaitu kalau tidak salah datanya itu 7% dari ininya ya, dari jatah yang memang ekspor INDY ke India. Nah, itu dilakukan oleh saham INDY atau emiten INDY, yaitu ekspor ke negara India. Nah, ini pergerakannya memang masih cukup oke. Sebenarnya memang masih dalam area uptrendnya. Ini terlihat sangat jelas di sini. Ini masih cenderung uptrend. Nah, untuk area TP-nya ada di 3120. Ini sebagai area TP-nya. Jadi teman-teman kalau memang sudah punya untuk saham INDY ya boleh hold terlebih dahulu. Nah, dengan target resistennya di 3120. Nah, ini sebenarnya cukup menarik nanti kalau dia uptrend terus di sini dan dia jebol di area 3120-nya, ini berpotensi masih lanjut naik sebenarnya ya. Didukung juga di sini untuk area RSI-nya atau RSI-nya di sini
cukup bagus karena memang masih mengarah ke atas. Di sini masih sesuai dengan jalur trend lainnya untuk RSI. Nah, silakan catat area support dan area resistennya teman-teman ya. Dan untuk bandarmologinya juga di sini itu ada masuk ya sebesar 95,1 di sini cukup bagus, dan untuk garis MA-nya juga masih cukup bagus. Ini masih leading ya. Ini super uptrend karena memang 20, 60, 100 dan 200 di sini sebagai MA-nya ya masih sesuai dengan urutannya. Nah, untuk saham Indi untuk teknikalnya seperti ini. Jadi sesuaikan saja kalau memang mau masuk teman-teman ya, batasi resikonya kalau tidak sesuai dengan trading plan. Nah, untuk saham Indi kita lihat hari ini adanya net buy dari asing ya sebesar 21 miliar. Ini 3 hari sudah ada net buy dari asing karena memang sentimen salah satunya dari ekspor ke negara India ya. Dan untuk broker summary hari ini ada YP, ada BK, ada CC, dan di sini hanya ada untuk tradingan saja sebenarnya. Dari YP ini terlihat jelas ini untuk buyernya dan sellernya di sini. Ada BK juga sama, ini masuk ya, tapi memang tidak terlalu tinggi untuk volumenya. CC juga sama, ini BK juga sama, ada seller. Jadi tetap teman-teman ya, ini netral kondisinya. Jangan all in intinya kalau memang mau masuk ya. Cicil saja belinya di area sini. Dan untuk teman-teman yang memang mau masuk ke Indi ya harus sesuaikan dengan trading plan-nya. Untuk 2710 atau 2680 ini sebagai area supportnya. Berikutnya kita akan bahas dari saham TKIM. Ya, TKIM hari ini naik juga ya sebesar 0,4%. Tutupan closingannya ada di 7.150. TKIM ini sudah dibahas juga dari video sebelumnya. Ini naik ya hari ini. Dan di sini ada muncul sinyal buy teman-teman. Jadi kalau teman-teman gabung di grup Telegram ini bisa request bot ya untuk di TKIM ini. Dia muncul sinyal seperti ini, maka teman-teman boleh buy. Artinya kalau memang ada tanda panah ke atas, dan ini benar saja sudah naik lagi selama 3 hari. Ini masih terus mencatatkan kenaikan. Nah, ini TKIM ini sebenarnya kan sektor komoditi yang memang non energi. Ini masih sangat rendah sebenarnya teman-teman ya, karena memang ini kalau teman-teman mau invest untuk beberapa bulan ke depan ini masih cukup menarik pergerakannya, meskipun nanti ada volatilnya yaitu naik dan turunnya. Teman-teman harus siap juga kalau memang mau masuk ya untuk semi investing atau memang beberapa bulan ke depan. Nah, ini TKIM ini boleh juga teman-teman koleksi ya untuk long termnya, tapi dengan targetnya hanya ya kurang lebih 1 tahun saja, jangan terlalu banyak, 6 bulan sampai 1 tahun lah ya kurang lebihnya. Yang penting dia masih dalam fase 1 atau di dalam tren bawahnya di sini, yaitu dekat dengan area support di 6.400-an. Nah, untuk area TP-nya itu ada di mana? Area TP-nya ada di 7.275. Ini sebagai area TP pertama. Area TP kedua ada di 7525. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk ini boleh saja ya, tapi tetap jangan agresif. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Bollinger Band-nya ya, ini TKIM ada area support di area 7025. Nah, ini sebagai area support, jadi boleh saja nanti masuk di area TKIM itu cicil beli saja di area 7025 kalau memang teman-teman mau masuk untuk jangka menengah ya. Untuk jangka menengah ini ya itu tadi sekitar 6 bulanan ya kurang lebihnya sampai 1 tahun itu untuk investing atau semi investingnya. Nah, untuk TKIM area resist di 7625, kemudian ada masuk lagi di 7925 dan di 8100. Ini untuk jangka berikutnya ya, untuk jangka menengahnya. Jadi yang penting nanti gerakannya dia akan ada ini dulu akan ada koreksian. Ini cukup wajar nanti di 7625 kalau memang dia sampai ke sini nanti ada koreksian kembali. Ini bergerak dulu, setway dulu, dan ini bisa masuk lagi ke sini sampai ke 8100 ya. Ini untuk TKIM ini sebenarnya memungkinkan atau memang masih terbuka lebar peluangnya karena memang sektor energi atau sektor
komoditas energi kan memang sudah naik tinggi. Nah, tinggal dari sektor energi, sektor komoditas non energi ini ya, dari poultry-nya juga, kemudian dari dari pulp and paper. Nah, ini pulp and paper kan dari Tikim ya. Ini boleh teman-teman masuk juga untuk cicil buy saja. Jangan all in sekali lagi. Nah, untuk bandarnya juga ini 3 hari berturut-turut bisa teman-teman lihat di area sini. Ini bandar Mologi masih masuk terus ya selama 3 hari. Meskipun ini secara moving average kan dia bertahan di area garis MA 100-nya. Ini cukup menarik sebenarnya. Ini selama jangka pendek ini akan menyentuh di 7495. Ini peluangnya terbuka lebar. Nah, gimana untuk asing? Kita lihat hari ini untuk saham TKIM hari ini adanya net buy sebesar 13 miliar. Ini tidak terlalu tinggi memang, tapi diakumulasi oleh asing selama 3 hari ini. Broker summary hari ini ada BK, ada CC, ada YP, ada AK juga di sini. Ada akumulasi dari AK terlihat sangat jelas di sini, dan ada CC juga masih mengakumulasi. Jadi ini strategi dari para broker ini sudah masuk duluan ya untuk mencicil belinya. Ini untuk saham TKIM ya. Silakan sesuaikan dengan support dan area resistennya. Kalau teman-teman mau masuk ya sesuaikan saja. Nah, untuk teman-teman yang memang mau request untuk chartnya mendapatkan sinyal seperti ini, silakan gabung di grup Telegram dan nanti ada caranya di situ, atau nonton video yaitu di playlist. Silakan lihat di playlist, di situ ada bot Telegram lengkap ya untuk sahamnya. Nah, silakan teman-teman ya. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham ISAT ya. ISAT hari ini naik juga sebesar 8,9%. Nah, teman-teman, untuk ISAT ini menarik sebenarnya. Ini sudah muncul adanya sinyal buy di sini. Nah, kenapa ini muncul sinyal buy? Dan ini tadi juga di blast ya untuk infonya untuk ISAT ini boleh masuk. Nah, terlihat di sini teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada saham ISAT yang memang sudah masuk ke dalam daftar buy hari ini ya. Memang hari ini naik tinggi, yaitu di sini aja ada sinyal buy, yaitu kita lihat dari secara teknikal. Nah, di sini ada muncul garis hijau atau tanda panah hijau ini sebagai area buy-nya atau layak buy. Ketika melewati garis biru ini, ISAT ini boleh buy ya. Nah, untuk area TP-nya ada di mana? Area TP-nya itu ada di 6.200. Ini sebagai area TP pertama. Nah, area TP keduanya ada di 7.300. Nah, ini potensial untuk lanjut kenaikan ke 7.300 ini ya, semoga saja bisa, karena memang ini ISAT kan sudah turun ya, sudah turun dari masa atasnya atau dari sisi sini, sudah masuk ke area support, yaitu di area support, sebagai area support di area sini. Nah, ini sebagai area support di angka psikologis 5.300 sampai 5.000-an. Ini banyak sekali orang yang memiliki barang. Nah, tentunya dilihat dari mana barangnya banyak, atau memang saham yang pegang ISAT itu banyak, atau investor yang pegang ISAT itu banyak, itu dilihat dari palung di sini. Nah, palung di sinilah yang menandakan adanya volume at price ya, yaitu harga di volume ini itu banyak sekali ya untuk saham ISAT. Jadi silakan teman-temannya, kalau memang esok hari ini mau trading ISAT ini boleh saja ya, yang penting sesuaikan dengan trading plan-nya. Nah, supportnya ada di 5.325. Ini memang cukup jauh ya untuk saham ISAT, tapi ini worth it ya teman-teman. Ini masih cukup oke untuk lanjut kenaikan, yaitu TP-nya di 6.200. Nah, ini didukung dengan volume transaksi di atas rata-rata. Stokastik RSI ini naik ke atas terus ya. Ini sangat bagus tentunya lihat dari sisi RSI. Nah, silakan catat teman-teman area support dan area level resistennya. Nah, hari ini juga ISAT adanya net sell sebesar 9 miliar ya. Ini sudah reda. Kemarin kan memang di net sell cukup tinggi di sini di tanggal 31 untuk ISAT. Dan untuk broker summary hari ini ada PD, ada ESQ, ada YP, ada BK juga, dan ada akum dari PD ini sangat jelas juga di sini untuk broker summary-nya. SQ juga sama, kemudian
ada YP ya, YP ini biasanya hanya untuk trading saja. Nah, untuk BK di sini ada buangan tentunya. Ini terlihat jelas di sini ada distribusi dari BK. Namun juga yang asiknya di sini adalah BK masih masuk ya, sebesar volumenya 10,023 ya. Ini masih cukup bagus sebenarnya untuk pergerakan saham ISAT. Karena memang kan ini dekat dengan area supportnya dan hari ini rebound ya dari area supportnya di sini. Nah, silakan perhatikan untuk saham ISAT esok hari. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, itu ada saham TINS ya. TINS hari ini naik ya, melanjutkan kenaikan. Ini masih cukup bagus ya rally-nya karena memang didukung dengan saham komoditas yang memang masih cukup bagus pergerakannya, dan ini TINS salah satunya juga ikut terdampak juga. Nah, TINS ini kan masih sama ya, ini untuk analisisnya itu masih selama masih di area atas, di area sini, yaitu untuk level supportnya ada di 1760. Ini pergerakan TINS masih oke untuk di hold sebenarnya. Nah, TINS ini berpotensi untuk naik sampai ke 2070. Ini peluangnya terbuka lebar. Nah, didukung oleh transaksi hari ini volume di atas rata-rata. Stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan. Nah, ini peluangnya sangat bagus. Kalau teman-teman punya, itu boleh hold terlebih dahulu. Tapi bagi teman-teman yang memang belum punya, ini jangan kejar harga ya. Ini sudah naik tinggi dan mendekati area resisten di 2070. Saran saya tunggu dulu, wait and see. Nah, kalau kita lihat dari Bollinger Band juga di sini sangat jelas. Di sini Bollinger Band-nya itu masih naik ke atas dan dekat dengan area resistennya. Nah, ini hati-hati ya kalau teman-teman mau masuk ke saham TINS, ini jangan agresif tentunya. Nah, ini kalau saya ambil resistennya dari area resisten berikutnya, itu kan di area 2040, ini sebagai area resisten berikutnya. Dan untuk resisten panjangnya itu sebenarnya ada di sini. Kalau kita ambil dari tarik garis lurus di 2390, ini sebagai area resist berikutnya. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari palung di sini, yaitu di tanggal berapa nih? Di tanggal 22 bulan 2 ya 2021. Nah, ini untuk saham TINS ini area resist tertingginya. Nah, kalau untuk nyampe di 2390 ini kapan? Nah, tentunya harus break terlebih dahulu dari area 2070-nya. Kalau dia break, ini cukup bagus, nantinya bisa peluangnya lanjut ke 2390. Nah, kemungkinan akan terganjal terlebih dahulu di area 2070 di sini. Jadi kalau teman-teman belum punya ya jangan masuk terlebih dahulu. Saran saya kalau nanti dia breakout dari 2040, 2070, ini teman-teman baru ambil. Nah, itu langkah strategisnya ya. Jadi tunggu saja kalau memang belum punya di area sini 2070 ini sebagai area breakout-nya. Nah, untuk TINS kita lihat hari ini asing hari ini net buy sebesar 102 miliar. Ini untuk asing masih terus lanjut naik ya. Dari tanggal 23 bulan 5 ini masih sampai saat ini tanggal 2 bulan 6-nya masih terus diakum oleh asing, dan hari ini 3 digit ya untuk TINS masih diakum. Broker summary hari ini ada BK, ada AK, ada ZP, ada YP. Di sini terlihat jelas AK dan BK ini masuk ya secara bersamaan, ini masih terus akumulasi. Begitu juga dengan ZP ini masih masuk ya, dan YP hanya untuk tradingan saja di area sini untuk YP. Jadi kalau teman-teman sudah punya itu rekomendasi hold terlebih dahulu, tapi awas ada profit taking di area 2070 atau 2040 di area sini ya, tetap waspada. Kalau teman-teman mau hold terlebih dahulu, yang penting dia tidak turun dari area supportnya. Nah, supportnya kan ada di 1915 ini di area sini ya, ini sebagai area support. Jadi kalau teman-teman mau hold ya boleh saja, yang penting batasi resiko, jangan sampai turun di 1915 ke bawahnya. Kalau dia turun, confirm dia akan turun kembali melanjutkan ke bawah. Nah, RSI di sini itu masih mengarah ke atas, artinya ini
peluang terbuka lebar sebenarnya untuk lanjut kenaikan. Tentunya ini harus beberapa melewati resisten terlebih dahulu ya, yang nanti dia akan tembus di area sini. Kalau dia tembus, mungkin ada koreksian terlebih dahulu di sini, dia membentuk sideways-nya ya seperti ini dan bisa lanjut naik ke 2039. Ya, ini nunggu beberapa saat kembali ya untuk pergerakannya. Atau kalau memang dicapai dalam 1 minggu mungkin ya ini bisa-bisa saja. Tapi tentunya disclaimer on teman-teman ya. Nanti karena ada sesuaikan dengan harga komoditas dunianya tentunya. Nanti disitulah apakah ini masih lanjut naik atau tidak tentunya ya. Nah, untuk saham TIN seperti ini silakan catat area support dan area level resistennya. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham INDF. Ya, INDF hari ini naik sebesar 1,5% ya. Area tutupan closingannya itu ada di 6.700. Nah, INDF ini menarik sebenarnya karena memang ada berita ya dari INDF itu ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat INDF kan ada naik lah labanya itu kalau tidak salah 3,8% ya kalau tidak salah. Nah, untuk pergerakannya ini masih cukup menarik sebenarnya untuk lanjut naik ya. Untuk area resisten dan area supportnya ada di mana? Nah, kita lihat kalau terlihat di sini area TP-nya ada di 6.725. Ini sebagai area TP pertama diambil dari sini. Ini pergerakan dari saham INDF ini untuk investasi ini cukup menarik juga ya. Ini dari sektor consumer good. Kalau teman-teman belum punya sektor consumer good, ini INDF boleh dilirik. Tapi tetap sesuaikan dengan trading plan ya. Jangan ambil terlalu banyak terlebih dahulu porsinya karena memang kan pergerakannya masih cukup lamban ya, karena memang INDF atau consumer good ini ya memang seperti ini setelah COVID ini masih terbatas kenaikannya. Tapi ini kan sebenarnya sudah naik nih dari bulan April untuk saham INDF ini. Bagi teman-teman yang memang sudah punya ya koleksi saja terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman belum punya, ambil area base price-nya. Kalau memang dia bisa turun lagi di area 6.375 di area sini ya teman-teman boleh ambil lagi nanti cicil belinya. Tapi kalau sekarang ini karena ada tarikan atau karena ada shadow di area bawah membentuk shadow, artinya ini di sini pembeliannya juga masih cukup tinggi hari ini. Nah, untuk area TP-nya di 6725, TP berikutnya di 6.900. Nah, kalau teman-teman mau masuk ya cicil beli saja, jangan banyak-banyak. Nah, nanti tunggu lagi di area support di 6375-nya di area sini. RSI ini masih terus lanjut naik yaitu 68 ini sebagai area resistennya untuk RSI. Nah, ini masih cukup terbuka lebar nih peluangnya untuk lanjut naik untuk saham INDF. Nah, untuk INDF hari ini kita lihat ya. Asing hari ini net buy sebesar 34 miliar ini untuk saham INDF. Broker summary hari ini ada KZ, ada KK, ada AK. Ini masih di akum juga oleh KZ. Kemudian kakak juga di sini masih ada masuk. Nah, untuk SQ hari ini ada buangan sebenarnya untuk saham INDF. Jadi tetap perhatikan, sesuaikan dengan area support dan area level resistennya. Nah, INDF ini cukup bagus secara fundamental dan teman-teman boleh untuk investasi jangka panjang tentunya ini boleh saja mencicil beli terlebih dahulu, ini boleh ya, sesuai dengan pembahasan di grup Telegram juga karena memang ya untuk sektor consumer good ini masih cukup oke untuk kedepannya sebenarnya. Tapi setelah nanti keadaan normal ya pemulihan ekonomi terjadi, ini saham INDF pasti bisa lanjut naik juga tentunya. Nah, ini untuk saham INDF. Berikutnya itu ada saham PNBS. Ya, PNBS ini hari ini ada sinyal ya tentunya. Ini kenapa saya bahas di sini juga karena memang hari ini ada sinyal, terlihat dari sinyal yang memang teman-teman lihat di sini. Nah, PNBS ini ada sinyal buy. Artinya di sini kesempatan untuk beli ini ada. Nah, untuk pergerakannya ini muncul adanya sinyal ya di area sini, yaitu ditunjukkan dengan warna hijau atau warna putih di tengahnya ini tanda panah ke atas sebagai sinyal belinya. Nah, untuk TP-nya ada di mana? TP-nya ada di area 70 ini sebagai area TP.
Nah, ini disclaimer on tentunya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh hold terlebih dahulu karena memang kan 3 hari ini sudah naik tinggi. Nah, ini tinggal hold saja nanti untuk teman-teman yang sudah punya. Tapi kalau belum punya, teman-teman boleh cicil belinya saja ya. Tunggu di area sini. Kalau memang esok hari dibuka dengan hijau, ya ini cukup bagus nantinya. Teman-teman bisa buy high and sell high. Nah, ini disclaimer on karena saham ini hanya untuk trading jangka pendek saja sebenarnya ya, karena memang hari ini didukung dengan volume transaksi yang cukup tinggi dan RSI ini masih membentuk ini ya, kenaikan ke atas. Ini karena memang sudah keluar dari area RSI-nya, ini potensi naik ini peluangnya terbuka lebar tentunya. Nah, dari Bandar Mologi juga di sini masih ada masuk di area sini untuk saham PNBS tentunya ya. Nah, ini silakan area support dan area resistennya dicatat teman-teman ya. Nah, terlihat juga dari sini untuk PNBS ini di sini ada garis ini ya, garis trend line. Nah, kalau dia garis trend line-nya ditembus, ini potensi naik ke 70 ini peluangnya terbuka lebar, atau nanti bisa lanjut naik ke 79 ini ya mungkin saja karena memang terlihat ada akum. Nah, terlihat di sini ada volume tinggi, kemudian di sini ada volume tinggi juga, ini terlihat sangat jelas, dan hari ini juga ada volume tinggi. Jadi ini masih akum juga, di sini ada cicil belinya. Jadi silakan teman-teman ya untuk lihat nih untuk beberapa hari ke depan juga untuk saham PNBS. Nah, asing hari ini kita lihat dari saham PNBS. Asing hari ini adanya net buy sebesar 11 ya, ini tidak terlalu tinggi, namun memang ini masih boleh nih untuk trading buy saja. Untuk broker summary hari ini ada GR, ada MG, ada YP. Di sini MG ada melakukan buangan tentunya, tapi di sini ada seller juga. Artinya ini masih netral ya untuk saham MG, untuk saham PNBS ya. Jadi silakan catat untuk area support dan area level resistennya. Berikutnya itu ada saham lainnya, itu ada saham Mitel. Ya, Mitel juga hari ini naik sebesar 3,6% ya. Tutupan closingannya ada di area 710. Ini untuk saham Mitel hari ini juga kenapa dibahas? Ya karena memang ada muncul dari sinyal buy di area sini. Nah, teman-teman kita lihat untuk sinyal buy-nya dari saham Mitel. Nah, ini terlihat jelas di sini, yaitu hari ini di tanggal 2 benar, ini bulan 6 ini sudah muncul sinyal buy. Nah, bagi teman-teman yang buy ini ya cukup bagus ya. Ini boleh di hold terlebih dahulu, ini boleh saja. Nah, untuk area TP-nya ada di 770, ini sebagai area TP, didukung dengan volume transaksi yang cukup tinggi dan RSI-nya ini membentuk naik ke atas. Jadi ini peluang untuk ke depan ya, ini pergerakannya akan cukup bagus juga sebenarnya. Nah, untuk area sini, area bandarnya juga ini masih cukup oke ya. Di area sini ini masih masuk bandarnya. Dan untuk pergerakan dari garis MA moving average-nya di sini ini ditutup di area di atas garis MA20. Nah, ini potensinya itu akan memang sedikit terhambat di area sini ya, di area level garis MA60 dan garis MA100. Nah, kalau dia oke, bisa lanjut naik ke atas, ini ya akan potensinya seperti ini dulu. Nanti dia membentuk sini, coba untuk breakout. Nah, kalau dia breakout, ya ini bisa lanjut naik ke atas. Tapi kalau memang gagal breakout di sini, ya ini akan sideways terlebih dahulu. Nanti membentuk sideways ya seperti ini nanti teman-teman ya. Sideways-nya seperti ini. Ya, ini cukup bagus dan ini dia breakout hari ini. Melanjut naik, ini potensinya ya terbuka lebar. Nah, nanti di area sinilah yang akan diuji lagi untuk resisten berikutnya. Nah, untuk Mitel hari ini kita lihat ya, Mitel hari ini ada buangan atau ada net sell sebesar 30 miliar untuk saham Mitel. Memang naik ya, tapi ada buangan, ini ya wajar karena memang naik tinggi dan hanya untuk trading. Untuk Mitel dari broker summary hari ini ada AK, ada YP, ada CC. Dan di sini AK masih netral, kemudian ada YP hanya untuk tradingan biasanya, tapi memang ini volume transaksinya cukup tinggi juga ya dari dari YP. Dan CC juga sama, ini ada masuk juga dan di sini ada keluar juga. Tapi
harap teman-teman ya sesuaikan saja dengan trading plan-nya. Nah, di sini kan KZ ada distribusi. Jadi tetap waspada sekali lagi teman-teman ya. Untuk saham retail silakan sesuaikan area support dan area level resistennya. Nah, di sini untuk trend line-nya ini masih cukup bagus, lanjut naik ke atas ya. Sesuaikan saja teman-teman untuk area level support dan area level resistennya.